Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo teman-teman investor, selamat datang kembali di YouTube channel saya Hamdia Sabaini. Kali ini saya mengundang Mas Tri Legono, seorang arbitrator dan mediator di industri keuangan. Saya mengenal beliau sejak dulu beliau di BAPMI, di Badan Administrasi Perbankan Modal. Yang sekarang beliau ada di Mentarfin. Saya agak bingung nanti kita ngobrol apa sih. Kemudian ada Lab SDK ya. Itu adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan. Jadi teman-teman yang punya sengketa dengan pelaku di industri keuangan itu bisa menghubungi anggota Labs SDK. Tapi sebelum itu Mas Tri, saya terima kasih dulu nih datang karena ini menurut saya topik menarik nih karena banyak masyarakat yang punya sengketa di industri keuangan tapi nggak tahu mau kemana gitu. Apakah langsung ke lawyer, apakah langsung ke OJK, apakah langsung ke lembaga-lembaga masing-masing, nggak tahu. Jadi pasti bisa kasih edukasi nih buat teman-teman. Ya, terima kasih Pak Hamdi. Udah join di podcast Pak Hamdi. Selama ini saya ngeliat di YouTube, wah ini ngomongnya gitu trading, gitu crypto gitu ya. Coba kita sedikit ngomongin, nggak serius, tapi masalah keseharian kita mungkin. Atau ya selaku konsumen gitu ya. Ya emang sengketa kan memang udah keseharian. Nggak mungkin. Bagian dari hidup lah ya. Bagian dari hidup. Mungkin ada kehidupan dan waktu sengketa. Dan memang betul kami saya dari tahun 2002 ketika kita sama-sama ibu saya ke Jakarta, saya memang jadi ikut panitia pendirian yang namanya Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ini, BAPMI. Itu BAPMI adalah lembaga arbitrasi dan mediasi sektoral yang pertama di Indonesia. Pertama, sektoral ya, bukan sektoral. Jadi di perbankan, di asuransi belum ada. Pada saat itu, paling kita akan kenal Badan Arbitrase Nasional Indonesia, ya General Commerce, BANI. Kemudian ada lagi Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Beda sama Basarnas. Jadi bukan SAR nasional, tapi Badan Arbitrase Syariah Nasional. Jadi dia itu di-trigger, Basarnas ini di-trigger dengan kelahiran Bank Muamalat Indonesia. Mungkin di tahun 92-an ya, awal 90. Di situ lahiran lembaga arbitrase khusus untuk syariah. Dan di pasar modal itu 2002 lahirlah. Sebenarnya kelahiran kalau dari ini nggak apa flashback ya, biar kita biar tahu sejarahnya. Teman-teman bisa tahu historisnya gimana? Historisnya. Jadi dulu BANI berdiri tahun 1977. Oleh Adin, dibentuk oleh Adin. Jadi merespon sebenarnya waktu itu mungkin booming umat hitam lah gitu. Sehingga Indonesia aktivitas penanaman modal asingnya generasi tahun awal 2000-an lahirnya di 2007. Jadi diinisiasi oleh Kementerian Indonesia, berdirilah BANI. Kemudian tadi seperti saya sampaikan, ketika di awal tahun 90-an lahir Bank Muamalat, maka pada saat itulah terdorong lahir Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Ini didirikan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Itu tahun berapa? Tahun 93-94 itu. Jadi pasangannya di dulu lahir. Ya, betul. Nah, kemudian di tahun 2002 ini sebenarnya nggak ada regulatory driven untuk melahirkan BAPMI. Jadi waktu itu hanya ya beberapa pelaku pasar kumpul-kumpul lah gitu, mungkin ngobrol-ngobrol warung kopi gitu. Ya ada Pak Sunaryono, Bu Lydia Gracia Triveli. Jadi mereka berpikiran begini, Pak Hadi, sebenarnya mereka kebetulan anggota komite disiplin anggota bursa. Nah, pada saat itu anggota komite disiplin anggota bursa itu semacam punya kewenangan memberikan rekomendasi kepada direksi bursa
kalau ada pelanggaran peraturan oleh anggota bursa nih sanksinya model apa? Seperti itu, usulan sanksinya. Nah, dari komite anggota bursa itu ngelihat, wah ini beban kita terlalu berat nih. Karena kalau pelanggarannya itu kontrak atau perjanjian di antara anggota bursa dengan nasabahnya, mestinya ada forum yang menyelesaikan ini. Bukan ke pengadilan, tetapi yang kita bilang arbitrase. Mungkin simpelnya arbitrase itu sebenarnya lembaga pengadilan swasta lah. Ya, jadinya undang-undang mengakui ada pengadilan yang diselenggarakan oleh pemerintah negara, ada juga peradilan yang diselenggarakan oleh swasta yang namanya arbitrase ini. Ya mungkin kalau sekolah itu ada sekolah negeri, sekolah swasta, ada juga homeschooling gitu ya. Di arbitrase pun Pak Andi itu enggak hanya institusional arbitrase, bahkan ad hoc pun bisa lah. Individu aja. Sepanjang saya sama Pak Handi bersengketa, sepakat percaya sama seseorang ketika menjadi arbiter, jadi itu arbiternya. Bisa dia menjalankan arbitrase, putusannya pun sama kuatnya dengan yang putusan arbitrase yang institusional tadi. Ya, jadinya lahirlah kemudian waktu itu kepala BPN-nya Pak Herwit, Pak Herwit, kemudian sounding, jadilah kira-kira panitia besar melahirkan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia tahun 2002. Nah, kemudian 4 tahun kemudian lahirlah lembaga mediasi asuransi. Sektor asuransi. Badan Mediasi Asuransi Indonesia. Berbeda dengan BAPMI itu fokusnya sebenarnya arbitrase. Namanya Badan Arbitrase Pasar Modal, walaupun di dalamnya ada kita juga mediasi juga. Nah, di asuransi ini justru mereka lebih fokus kepada mediasi. Bahkan pada saat itu tahun 2006 mereka berdiri tidak menyelenggarakan arbitrase. Ini harus jelas kita tahu juga bedanya mediasi sama arbitrase apa? Dan sejarahnya dulu. Jadi 2006 kok asuransi kemudian mendirikan lembaga semacam BAPMI. Itu dia di-trigger sama perkara besar yang melibatkan prudensial sama Manulife. Di mana pada saat itu mereka digugat pilot. Dan di tingkat pengadilan niaga pertama itu dikabulkan. Jadi kalah. Kaget orang-orang di mana perusahaan sebesar itu bisa kalah. Asetnya miliaran dolar kok bisa dipilotkan hanya dengan klaim yang nilainya ratusan juta rupiah aja Pak. Memang untungnya ketika sampai kasasi Mahkamah Agung putusan kepilotan itu dibatalkan. Dan kemudian lahirlah revisi Undang-Undang Asuransi Pak. Di mana pada saat itu asuransi itu meminta kesamaan hak dengan perusahaan efek dan perbankan. Kalau bank kan kalau misalkan pada saat itu ingin diajukan ke pailitan kan harus izin BI. Dan perusahaan efek juga harus izin Bapepam. Nah ini kelupaan nih, kok perusahaan asuransi nggak perlu izin Bapepam LK gitu kan? Ya sehingga kita adalah revisi Undang-Undang Asuransi sehingga sama semuanya perusahaan di lembaga jasa keuangan di Indonesia itu kalau kita ingin pailitin harus izin regulator. Nah jadi berbeda sama BAPMI, kalau BMAI begitu karena di-trigger oleh ada penolakan klaim yang diarahkan kepada permohonan pilot. Nah kemudian di tahun 2011 kalau nggak salah Asosiasi Dana Pensiun Indonesia itu mendirikan Badan Mediasi Dana Pensiun. Tapi Badan Mediasi Dana Pensiun ini bagian dari ADPI, Pak. Bagian dari asosiasi Dana Pensiun. Bagian dari Asosiasi Dana Pensiun. Independen. Ya, tapi memang ada beberapa referensi, Pak, yang menunjukkan bahwa memang dimungkinkan. Jadi forum mediasi atau arbitrase tadi bagian dari suatu institusi. Karena seperti yang sekarang Basarnas itu adalah bagian dari MUI kan. Dia pernah waktu pertama kali berdiri yayasan, tapi kemudian yayasannya dibubarkan dan dia ditarik kembali ke MUI. Jadi mirip seperti Dewan Pengawas Syariah. Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional itu bagian dari MUI. Jadi Basarnas itu bagian dari MUI. Jadi dana pensiun lahir di tahun 2011-2012. Nah kemudian
OJK kan di sekitar itu juga mulai lahir. Ya, di mana OJK itu mendapatkan amanah undang-undangnya Pak Andi untuk memberikan perlindungan konsumen, antara lain dengan menyelenggarakan mengatur mengenai bagaimana penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku jasa keuangan di luar pengadilan, kira-kira gitu. Yang kita kenal mungkin APS ya, alternatif penyelesaian sengketa. Lembaganya LAPS, lembaga APS, lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Itu lahir bersama dengan lain. Ya, jadi ketika OJK lahir di 2011-an ya, itu ada amanat undang-undang. Dan kemudian di tahun 2013, ingat saya, OJK mulai mengeluarkan peraturan pertamanya mengenai perlindungan konsumen. Kemudian di tahun 2014-nya mengeluarkan peraturan yang mengatur lembaga APS di sektor jasa keuangan. Jadi mulai pada saat itulah BAPMI, BMAI, dan BNDP itu mulai diregulasi oleh OJK. Walaupun pada saat itu memang OJK mengaturnya secara pelan-pelan tadi, yaitu dengan cara Anda terdaftar dulu dari kami. Belum ada perizinannya. Kemudian OJK dengan POJK 1 nomor 2014 tadi Pak, itu tentang LAPS di sektor jasa keuangan, itu mendorong sektor-sektor keuangan lain yang belum memiliki badan arbitrase atau mediasi untuk mereka mengalirkan itu. Karena itulah kemudian lahirlah lembaga Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia. Memang agak ribet juga kalau kita ingetin singkatannya ya, BAFPPI. Banyak. Dan kemudian di perbankan juga lahir LAPS Perbankan Indonesia, LAPSPI orang bilang ya. Perbankan Indonesia. Itu mereka akhirnya 2015 lahir. Kemudian ada 3 sektor yang bergabung Pak Handi. Sektor pergadaian, pembiayaan dan modal ventura, mereka bergabung membentuk satu lembaga. Namanya Badan Mediasi Pergadaian, Pembiayaan dan Modal Ventura Indonesia. Nah, ini OJK juga mengatur bahwa LAPS di SJK pada saat itu minimal memiliki 3 layanan sengketa, yaitu mediasi, arbitrase, dan adjudikasi. Ya, nanti harus jelas satu-satu nih, banyak tuh jadinya macam-macam. Jadinya di tahun 2015 akhirnya semua sektor jasa keuangan pada saat itu yang ada ya, pada saat itu fintech belum ada Pak. Yang lainnya belum ada lah, istilah bullion, kripto juga belum ada. Itu sudah memiliki lembaga APS sendiri dan diatur oleh POJK 1 2014, tapi OJK memang hanya mengatur Anda harus terdaftar. Kan izin ya? Belum izin. Nah, jadi bisa dilihat bahwa lahirnya 3 LAPS terakhir, yaitu BAMPPI, BMPPPI, dan LAPSPI, itu adalah regulatory driven. Ya, beda sama sektor lain sudah punya. Betul. Dari karena ada peraturan OJK, kalau peraturan OJK nggak yakin saya kalau mereka akan bikin. Jadi memang beda-beda nih jadinya di triggernya ya, lembaga-lembaga arbitrase di Indonesia. Ya sekarang ada badan arbitrase yang olahraga juga udah ada, paham nih. Badan arbitrase sengketa energi juga udah mulai ada. Jadi banyak sebenarnya di Indonesia lembaga-lembaga ini bermunculan ya, selain dari BANI tadi gitu. Nah inilah yang sebenarnya untuk memperkenalkan kita semua Bang bahwa ternyata penyelesaian sengketa itu nggak hanya ada di pengadilan, tetapi ada juga di luar pengadilan. Yang orang bilang tuh out of court dispute settlement, penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah ini ada lembaga-lembaganya banyaknya dari Indonesia, ada yang sektoral, ada yang juga general. Tapi semua lembaga arbitrase mediasi itu memang menyelesaikan sengketa yang perdata yang komersial, ya perniagaan gitu, ya komersial bisnis gitu ya. Kalau masuk ke masalah perceraian atau hukum-hukum yang masuk ke publik ya pidana, tapi mediasi sudah mulai diperkenalkan juga sebenarnya untuk menyelesaikan kasus-kasus ya restoratif justice gitu istilahnya ya. Mungkin ada unsur pidana, tapi kalau bisa berdamai antara pihak, apa enggak? Ya. Nah, itu sejarahnya kenapa kemudian ada istilah tadi APS, alternatif jasa sengketa, ada LAPS, lembaga alternatif jasa sengketa,
di sektor jasa keuangan. Dan kemudian saat ini OJK itu memang sudah mengeluarkan peraturan yang mencabut peraturan yang lama, Pak. Yang peraturan POJK 1 2014 di tahun 2020 itu di akhir tahun ya 2020 dicabut dengan POJK 61 tahun 2020. Nah, disitulah OJK mulai mengatur lebih ke dalam bahwa sengketa pelaku usaha jasa keuangan itu harus diselesaikan lewat LAPS SJK. LAPS SJK harus berizin OJK. Sudah mulai ini banyak diatur ya. Jadi kemudian kalau kita lihat sangat mirip dengan pengaturan kepada SRO, Pak. Jadi kepengurusan juga setelah rapat anggota mengangkat itu harus karena persetujuan dari OJK. RKAT begitu juga rencana anggaran tahunan gitu, kegiatan anggaran tahunan itu juga setelah disahkan oleh rapat anggota pun minta persetujuan OJK. Perubahan-perubahan peraturan juga begitu. Jadi setiap lembaga arbitrase dan mediasi atau LAPS ini pasti punya peraturan dan acaranya. Jadi milik kalau pengadilan, kita masuk ke pengadilan ada hukum acaranya. Nah, kalau ke lembaga arbitrase juga ada prosedurnya. Berarti anggota LAPS SJK ini lembaga arbitrasenya atau individu? Ya Pak Hamdi, memang nih bermacam-macam ya lembaga arbitrase di Indonesia. Sehingga siapa yang menjadi member tergantung. Ini bentuk hukumnya apa? Jadi si lembaga ini gitu kan. Ada misalkan kalau kita nanya siapa anggota dari Basarnas, nggak mungkin ada karena Basarnas bagian dari MUI kan gitu. Sehingga mungkin istilah member bagi Basarnas itu adalah listed arbitrators mungkin, yaitu arbiter yang tercatat di sana. Mungkin juga di BANI itu juga ada pengertian begitu bahwa anggota BANI adalah para arbiter BANI, kira-kira begitu. Nah kalau di BAPMI dulu, siapa yang menjadi anggota BAPMI? Itu bukan langsung pelaku jasa keuangan, Pak. Kalau kita ingat tuh SRO sama asosiasi aja dulu. Ya, mereka mewakili gitu kan, mewakili pelaku jasa keuangan. Nah sekarang di LAPS SJK, ketika ditanya siapa yang menjadi member dari LAPS SJK gitu, maka kita akan melihat ada anggota pendiri, ada anggota tambahan anggota gitu. Anggota pendiri kami adalah yang LAPS SJK. Itu adalah SRO ya, BI, BPC. Ditambah ada 19 asosiasi di sektor jasa keuangan, Pak. Dari APEI, Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, Asosiasi Manajer Investasi Indonesia, kami, kemudian ada Perbanas, apalagi Perbarindo, Admisindo, semuanya, APPI, asosiasi lah ya. plus AFPI, asosiasi yang kira-kira di fintech. Jadi di tahun 2020, semua sektor jasa keuangan yang ada pada saat itu plus fintech itu kemudian berkumpul asosiasinya mendirikan LAPS SJK. Ya, LAPS SJK ini itu anggota pendirinya dan kemudian berdasarkan anggaran dasar LAPS SJK itu LAPS SJK pakai sistem mungkin style pasif kali. Artinya LAPS SJK sendiri yang mendeklar bahwa semua pelaku jasa keuangan adalah anggota kami, kira-kira gitu. Anggota LAPS SJK. Semua pelaku. Semua pelaku. Bukan asosiasi. Bukan asosiasi. Jadi kalau asosiasi dan SRO itu kan anggota pendirinya. Yang mereka kemudian ditunjukkan sebagai dewan pengawas di dalam LAPS SJK. Nah, anggota-anggotanya itu bisa total 3.600-an, Pak. Kalau LAPS SJK menghitung Bank Perkreditan Rakyat, BPR. Tapi BPR ini akhirnya kita sama LAPS SJK dikelompokkan sesuai regionalnya itu, sehingga cukup diwakili oleh wilayahnya itu, wilayah BPR-nya itu. Jadi kalau nggak dihitung BPR per individunya, itu sekitar 1.350-an anggota dari LAPS SJK, yaitu pelaku usaha jasa keuangan dari perbankan, dari asuransi, perusahaan efek, investasi, perusahaan pembiayaan, fintech gitu ya. Itu semuanya menjadi anggota LAPS SJK dan memberikan iuran tahunan. Jadi semua itu iur. Bagaimana cara ngiurnya? Mungkin siklenya berapa RKT yang LAPS SJK butuhkan? Bagi data.
Nggak pakai nggak bagi rata Pak. Jadi ada hitungannya lah. Ada hitungan berdasarkan aset per industri itu sama probability case-nya, kira-kira begitu. Jadi memang ya pasti perbankan yang paling besar iuran anggotanya, kemudian diikuti oleh asuransi sama pasar modal beda tipis, kemudian di bawahnya itu ada pembiayaan, fintech segala macam. Gitu. Jadi ini mungkin lebih sekelumit mengenai historisnya dari adanya LAPS di sektor jasa keuangan. Ya, tadi mungkin langsung perlu jelasin tuh bedanya mediator, adjudicator, kemudian adjudikator. Nah, Itu bedanya Pak? Bedanya gini Pak Abdi. Mungkin kita pisahin dulu ke dua besar. Dua besar kelompok bagaimana kita menyelesaikan sengketa. Itu ada dua macam. Para pihak sendiri yang memutuskan berdasarkan negosiasi di antara mereka. Ada juga kedua belah pihak menyerahkan aja lah kepada pihak ketiga untuk memutuskan deh. Ini siapa yang salah, siapa yang benar, kira-kira begitu. Jadi kalau kita menyelesaikan sengketa, itu pasti akan ada juga kelompok gitu kan. Ini kita mau menyelesaikan kita secara amicable, orang bilang baik-baik, damai, atau kita serahkan aja kepada pihak yang netral untuk memutuskan. Jadi cara kalau para pihak sendiri yang menyelesaikan artinya berdasarkan negosiasi dan musyawarah mufakat lah kita bahas kemarin ya kan. Jadi kelompok pertama Pak itu adalah musyawarah untuk mufakat. Dan yang kedua ini yang orang bilang pendekatan itu adversarial Pak. Berhadapan-hadapan ya Pak, saling tuntut lah gitu kira-kira. Dan pihak ketiga ini kita mungkin mengenalnya hakim atau arbiter istilahnya. Ya, jadi udahlah kita serahkan aja kepada hakim atau kepada arbiter ini untuk mutusin lah permasalahan ini. Karena di antara kita sudah nggak bisa lagi nggak bisa musyawarah lagi. Ya. Gitu jadinya di kelompok musyawarah mufakat ini paling populer adalah ya negosiasi Pak. Kalau kita ada bersengketa pasti kita akan bernegosiasi langsung kan. Konsumen komplain langsung kepada pelaku usaha jasa keuangan kan. Nanti PUJK akan ada ketemuan bilateral. Ya udah kita sepakatin aja musyawarah kira-kira ini. Nah kemudian kalau deadlock bagaimana? Ini kalau para pihak masih yakin atau masih ingin menyelesaikan secara musyawarah, berarti dia membutuhkan bantuan pihak ketiga yang netral. Nah namanya bisa macam-macam nih Pak. Ada yang namanya mediator, ada yang namanya fasilitator, ada yang namanya rekonsiliator gitu. Jadi macam-macam, mungkin ada yang lainnya lagi dan ada beberapa bentuk yang lainnya juga yang misalkan gitu Pak Andi. Gak usah lah kita gak usah mediator tri. Bagaimana kalau kita panggil aja ahli, kita dengar pendapatnya. Nah itu juga pendapat ahli pun Pak, itu juga bagian dari penyelesaian musyawarah. Alternatif juga, tapi dia kelompoknya tuh masuk kelompok ke musyawarah untuk mufakat. Yang orang bilang sebenarnya yaitu APS itu sebenarnya Pak. Alternatif penyelesaian sengketa itu kelompoknya kelompok musyawarah mufakat sebenarnya, bukan termasuk arbitrase sebenarnya. Tetapi jadi tahap paling rendah dari tahap awal lah ya, tahap awal ya. Jadi istilahnya sebenarnya kelompok musyawarah tadi APS sebenarnya alternatif penyelesaian sengketa. Jadi APS itu sebenarnya nggak termasuk arbitrase sebenarnya. Sebenarnya ya Pak ya, karena di tahun 1999 kita punya undang-undang namanya undang-undang arbitrase dan APS ya. Jadi itu memang dua hal yang berbeda. Dua rumpun yang berbeda kira-kira gitu. Tetapi sebelum tahun 99 kalau kita ngelihat referensi buku sih ya akademis itu Pak, itu sebenarnya itu satu rumpun, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sebenarnya sama alternatif. Sama-sama alternatif. Yang istilah Inggrisnya ADR sebenarnya alternatif dispute resolution. ADR itu lebih populer. Nah ketika dulu ADR, orang akan selalu bilang ADR itu pasti negosiasi, mediasi dan arbitrase. Tapi ketika undang-undang kita mengatakan judulnya itu arbitrase dan APS, jadi seolah-olah kita menggunakan barang yang berbeda. Sebenarnya sama-sama di luar pengadilan. Ya mungkin undang-undang memisahkan karena kan satu sifatnya memutus, yang satu lagi musyawarah. Beda ya. Ya jadinya. Tapi kalau misalkan kita lihat peraturan OJK, peraturan OJK itu sepertinya berkesan bahwa maksudnya APS itu ya arbitrase, kira-kira begitu. Karena itulah peraturan OJK yang terakhir Nafs 1 tahun 2020 mengatakan layanan LAPS
minimal ada dua bang, yaitu mediasi dan arbitrase. Jadi nanti satu lagi. Di satu ya jadi dalam apa ya terminologi yang dipakai di OJK ketika ngomong HPS itu maksudnya adalah arbitrase gitu jadi supaya Iya, itu nggak terlalu nggak bingung. bingung, tapi memang itulah yang terjadi gitu. Di undang-undang itu memisahkan, tetapi OJK terkesan melihatnya menyatukan bahwa itu satu rumpun lah Karena kira-kira. di luar pun ada EDR itu kan sebetulnya satu. Satu Alternative dispute alternatif. resolution. Iya betul Pak. Kan seringnya mau aneh sendiri. Jadi boleh dibilang OJK sudah menyatukan kembali nih, mungkin satu rumpun lagi antara tadi apa musyawarah mufakat dan arbitrase. Memutuskan. Kembali ke TikToknya. Ya, jadi memang orang pasti mungkin sebelum kita masuk ke perbedaan-perbedaan tadi ya kan, mungkin sebelum saya lupa Pak. Orang itu pasti bertanya, kenapa kok OJK perlu mengatur APS dan LAPS? Karena dia mestinya itu murni independen. Nggak boleh diintervensi dalam bentuk apapun. Termasuk oleh regulator. Orang regulator. Nah ini memang unik. Yang membuat dulu juga ya kami semua di teman-teman di BAPMI, BMAI gitu ya, itu juga kami terus terang agak kagok ketika OJK ingin meregulasi. Kagok karena kami terbiasa independen kira-kira. Nggak ada yang ngawasin, artinya kalau kami ada pengawasan, itu pengawasan itu di internal. Ada dewan pengawas, ada komite etiknya, gitu, ada majelis etiknya, gitu kan. Ya, jadi nggak ada yang supervisory body itu dari luar gitu, eksternal itu nggak ada. Nah ini memang ada semacam reaktan, gitu, reaktansinya ada berlaku dari kami dulu ya tahun 2015 ketika OJK mulai mengatur gitu ya. Walaupun ya kami sih menyadari sebenarnya itu sebenarnya ketika awal OJK memberikan aturan sekedar pendaftaran sebenarnya itu hanya antara aja. Akhirnya kan diatur. Iya, pemanasan lah ya, pengkondisian gitu. Bahwa ini nanti akan diatur. Bahkan walaupun dalam PUJK 1 2014 Pak Andi itu mendorong semua sektor lagi laps. Toh pada akhirnya itu akan disatukan. Kan bikin dulu gitu. Ya, tapi sebenarnya kami udah tahu kan. Kami udah tahu bahwa ini adalah tujuan antara. Kenapa perlu sektor ini melahirkan LAPS itu sebenarnya supaya satu sektor dengan sektor lain itu udah punya satu visi misi lah kan. Bahwa LAPS ini harus ada dan harus disupport oleh industrinya masing-masing sebenarnya. Bahwa ada tanggung jawab industri untuk menyediakan atau mensupport adanya LAPS yang terutama untuk penyelesaian sengketa antara konsumen dengan para anggota dari asosiasinya itu kan sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk awareness dulu. Kita kalau udah sama awareness, pemikiran sama, baru di-merge apa? Jadi kira-kira begitu. Dan dulu sebenarnya harapan OJK atau harapan 6 LAPS yang ada juga itu sebenarnya kami itu merger. Ada sebenarnya akuisisi lah gitu. Cuma ternyata terkendala dengan aturan bahwa kami semua bentuknya itu perkumpulan berbadan hukum yang nggak mungkin bisa merger, nggak bisa akuisisi. Beda sama bentuknya PT, jadi gampang, fleksibel. Nah, jadi ya udah kami juga merasa bahwa masih punya satu visi yang sama, Bang. Bahwa memang mestinya di sektor keuangan itu ada tunggal terintegrasi LAPS gitu. Jadi nggak ada di sektor masing-masing gitu, Bang. Jadi akhirnya lahirlah satu LAPS CCK ini yang tunggal dan terintegrasi di sektor jasa keuangan. Semua sektor. Jadi apakah hanya pasar modal, perbankan, perasuransian, pegadaian, pembiayaan, perusahaan pembiayaan, penjaminan, terus yang modal ventura, fintech, ya enggak gitu. Jadi nanti gitu maksudnya akan masuk sebenarnya dan semua transaksi yang diregulir atau diawasi oleh OJK. Nanti akan itu akan masuk. LAPS Kripto akan masuk ke sana ya sepanjang itu dia di bawah regulasi dan pengawasan OJK. Ya mestinya juga bursa karbon juga akan masuk juga. Artinya nanti LAPS harus siap lah itu menghadapi perubahan nanti produk-produk hybrid dan ada yang kita harus. Nah itu dari sisi pengaturan. Kalau saya melihatnya mungkin ya ini OJK mengatur karena lembaga administrasi atau arbitral ini bisa bertindak
lebih terhadap investor. Artinya kalau itu hanya asosiasi dari pelaku usaha, mereka lebih membela, ya kan, membela kepentingan anggotanya gitu. Jadi konsumen di rentan. Kalau saya melihat sih OJK mau berharap itu mungkin nggak tahu gimana Pak? Ya mungkin. Tapi pengalaman di BAPMI ya, walaupun BAPMI juga disupport itu kan juga dari industri juga ya Pak. Mungkin kebutuhan anggaran dari BAPMI dulu dipenuhi dari SRO. Tapi kalaupun anggota bursa bersengketa memilih forumnya BAPMI, sebenarnya kita lupa bahwa dalam forum arbitrase misalkan itu kan ada majelis arbiternya, dan mereka itu nggak bisa diintervensi sebenarnya. Jadi kalau kita lihat bolehlah rumah kita ini ada yang maintain, tapi ada suatu kamar chamber di rumah kita yang steril gitu. Ya karena para arbiter itu bukan yang dapat honor dari lembaga, tetapi dari para pihak sendiri kan yang membayar biaya honor. Jadi artinya ada suatu chamber yang itu steril memang sebenarnya di bangunan tadi Pak. Dan dia itu dibiayai oleh para pihak sendiri justru. Dan bahkan sebenarnya kata saya jadi arbiter, sebenarnya pada akhir persidangan Pak, yang membiayai honor saya itu sebenarnya pihak yang kalah. Karena kan diputuskan kalau Anda salah, maka Anda bayar. Selain bayar ganti ruginya, tapi juga membayar biaya arbitrasenya gitu. Jadi ketika masuk ke situ memang masih relatif nih. Benarkah itu ditujukan untuk supaya lebih kuat ke penimbunan konsumennya? Karena kalau BAPMI sebenarnya siapapun pihak yang datang ke BAPMI pasti adalah justice seeker dan mencari keadilan. Ya, manapun. Iya, mau konsumen, kalau memang konsumen salah ya kita akan hukum. Gitu. Sebenarnya netral aja sebenarnya. Begitu juga di BMAI. BMAI malah jelas-jelas bahwa PUJK asuransi itu langsung beriur kepada BMAI dulu Pak. Jadi bukan lewat AAJI, AUI nggak lewat situ, langsung. Walaupun memang penetapannya itu lewat asosiasi, tetapi distribusinya itu langsung. Misalkan AXA langsung bayar ke BMAI, Brilliantsia langsung, jebul asuransiku langsung. Jadi itu aja yang langsung mengiur dan pengurusnya juga diganti, itu pun juga tetap steril forum mediasinya. Bisa tetap menjaga independensi. Benar. Sebenarnya nggak perlu vested juga. Apakah ini kalau konsumen masih dimenangkan? Itu enggak. Enggak juga sebenarnya. Karena justru nanti malah PUJK-nya dong. Jadi saya jadi dikalahin terus kira-kira kayak gitu kan. Gitu. Jadi mungkin pendekatannya nggak itu. Kalau saya lihat tadi reasoningnya OJK gini sebenarnya. Kita kan di pasar modal, perkembangan pasar modal kita kan banyak dari rekomendasi internasional ya. OECD, IOSCO gitu. Jadi kenapa OJK mengatur APS? Itu karena memang ada G20 dari OECD Pak. Jadi ada OECD itu ada mengeluarkan G20 Consumer Protection Principle lah kira-kira gitu. Itu kalau nggak salah tahun 2011 Pak. Itu merekomendasikan semua anggota OECD itu harus para regulator, financial regulatornya itu harus memastikan konsumen memperoleh layanan penyelesaian sengketa yang fair, yang aksesibel. Aksesibel artinya gampang dijangkau dari sisi lokasi, dari sisi mekanisme, dan juga aksesibel dari biayanya, gitu kira-kira begitu. Nah, inilah yang rekomendasi OECD ini itu juga udah masuk akhirnya menjadi kayak Sustainable Development Goals gitu. Maksud juga udah menjadi doing business di Indonesia yang diadopsi gitu Pak. Nah sehingga OJK berdasarkan rekomendasi OECD itulah dia masuk ke undang-undangnya. Kemudian ini jadi amanat saya. Memang OJK pintu masuknya adalah consumer protection Pak. Ya pasti. Masuknya dari situ. Karena kalau nggak dari situ dia nggak bisa, nggak ada urusan akhirnya gitu kan.
Jadi memang dari G20 prinsip mengenai consumer protection merekomendasikan kepada membernya yang lewat regulator keuangan masing-masing untuk memastikan konsumen memperoleh akses kepada keadilan gitu melalui lembaga ABS tadi Bang. Yang tadi yang dengan syarat-syarat itu termasuk aksesibel, itulah yang diterjemahkan oleh industri adalah kalau aksesibel untuk konsumen berarti walaupun Lab CCK tidak ada kantor cabang, tapi kalau di daerah ada konsumen postal, nah OJK nanti bisa memfasilitasi di kantor regionalnya Pak. Pokoknya nggak bikin sulit konsumen lah. Dan mediator dari Jakarta atau dari kota provinsi yang terdekat, ya kalau misalnya Lab CCK punya, kayak mediator di sana, itu tinggal datang ke sana. Pokoknya konsumen secara akses nggak ada masalah mestinya gitu. Nah waktu pertama Lab CCK lahir itu kan persis COVID Pak. Jadi kita pakai online. Nah jadi online pun begitu juga. Kalau konsumen itu terkendala dengan jaringan atau perangkat, dia bisa datang ke kantor OJK terdekat. Jadi kita mudahkan lah, termasuk juga biaya. Karena kan mediatornya itu tadi Pak yang sudah saya sampaikan, arbiter atau mediator itu kan pasti ada honor dong, gitu. Mau kecil atau besar pasti ada honor. Nah, siapa yang harus bayar? Ya kan? Kalau sengketanya komersial tadi, para pihak sendiri kan yang bayar sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh lembaga. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak begini, akhirnya lembaga lah yang menggratiskan. Jadi dulu di badan mediasi asuransi Pak, itu kalau ada yang tersebut dengan small claim, jadi klaim sampai dengan 500 juta, itu bebas biaya Pak untuk mediasi kan. Kalau untuk asuransi umum naik sedikit, di batasannya itu 750 juta. Dari mana duitnya? Kita iuran anggota. Gitu. Jadi kata-kata aksesibel itu akhirnya diterjemahkan oleh industri. Oke deh ya, kalau emang kita bisa gratisin kita gratisin. Tapi kita kasih threshold ya. Kita kasih batasan platform. Mungkin termasuk teknis Mas. Kalau teman-teman konsumen industri uang ada masalah dan dia ingin cari alternatif desain harus kemana gitu. Karena pelaku usahanya pasti udah inilah tutup pintu dulu kan. Mereka harus kemana gitu. Harus menghubungi siapa? Ya betul Pak. Memang yang pasti kan kalau ada sengketa pasti kita negosiasi dulu lah. Pasti. Pasti. Musyawarah mufakat pastilah. Pasti karena memang peraturan OJK sendiri mengharuskan PUJK itu sebenarnya punya unit handling complaint Pak. Kalaupun dia size bisnisnya belum terlalu besar, mungkin dia bisa digabung dengan unit-unit yang lain. Tapi kalau dia udah besar, dia sebenarnya disyaratkan untuk punya unit handling complaint sendiri. Nah mereka lah yang merespon pengaduan konsumen itu kembali. Untuk memanggil konsumen atau berikan tanggapan. Artinya proses negosiasi itulah tahap pertama yang harus dijalani kan. Itu yang istilah OJK adalah internal dispute resolution Pak. Internal dispute adalah internal antara PUJK dengan konsumen. Internalnya. Kita belum ngomongin eksternal. Siapa itu eksternal? Itu lembaga APS dan atau pengadilan. Nah memang yang jadi persoalan di kita kan yang sektor keuangan ini kan makin digital ya Pak. Bank digital, fintech juga. Jadi sebenarnya nggak mudah lagi bagi konsumen untuk datang ke kantor. Ke kantornya kemana? Bagaimana juga nggak tahu. Iya. Mungkin juga hanya ada kantor di Jakarta aja. Ya bank-bank digital saya kira hanya di Jakarta aja kan kalau dia. Nggak ada cabang. Tapi layanan mereka sampai ke pelosok. Selama ada internet, mereka pasti punya akses. Nah karena itulah OJK menyediakan aplikasi Pak. Aplikasi portal perlindungan konsumen ya, APPK orang bilangnya, kenalnya APPK Pak. APPK ya. Itu teman-teman yang tapi punya masalah dengan pelaku keuangan. Ada portalnya. Ada portalnya. Jadi teman-teman tinggal klik di browser aja Pak, laptop atau di handphone kita, kontak 157. Kontak huruf kecil semua, sambung. Kontak 157. Kontak 157 ya. Kontak 157. Itu terhubung ke APPK itu. Langsung nanti akan masuk ke suatu kayak aplikasi Pak, dashboard Pak. Di situ ya mungkin kalau kita di bursa itu seperti dashboard kita kalau kita mau trading di bursa ya Pak. Jadi kayak begitu Pak. Siapa nama Anda, isi nomor KTP,
dari sektor mana, siapa PUJK yang diajukan. Oh, gitu. Lagi masukin aja Pak. Ada gitu. Habis security misalkan gitu ya. Masukin apa permasalahannya, kemudian boleh diupload. Nah, mungkin ada dokumen yang bersyarat KTP, bukti-bukti transaksi segala macam. Langsung klik set. Nah, konsumen akan punya token, Pak. Token untuk nanti dia monitor lewat aplikasi yang sama perkembangan yang sudah saya pakai. Jadi karena itu aplikasi disediakan oleh OJK, maka OJK saat itu udah tahu nih, oh ini ada pengakuan nih ke bank sana nih, gitu. Nanti di bank sana pun Pak, jadi setiap PUJK pun sama OJK dikasih user ID Pak, untuk operatornya Pak, untuk yang memonitoring Jadi dashboard. mereka juga tahu. Dia langsung. Satu usaha juga tahu. Karena mereka punya dashboard, mereka punya user ID, dan mereka pasti punya orang yang dikasih token itu oleh OJK Pak, untuk memonitoring pengaduan. Jadi dia tahu, oh ada si A ngadu segala macam, udah ini cabang mana nih segala macam. Itu yang akan koordinasi internal. Ya pastinya dia itu akan merespon Pak. Respon pengaduan tadi. Karena ini yang sifatnya internal dulu kan. Iya. Jadi internal dispute resolution. Ya. Tapi walaupun internal OJK tahu. Karena aplikasi ini adalah aplikasi OJK. Nah, bahkan kalau sekarang kita datang, konsumen datang ke OJK pun, nanti kan ada desk-nya juga Pak. Itu dia selalu mengarahkan, yuk saya bantu ngisi ke aplikasi APPK tadi. Begitu juga kalau misalkan konsumen tiba-tiba malah bosu, malah ke lab CCK Pak. Itu kan juga lab CCK dipesenin sama OJK lah. Ini udah ada aplikasinya. Tolong arahkan ke aplikasi. Arahin aplikasi. Karena memang keuntungannya OJK memonitor jadi tahu. Kalau misalkan itu nggak ditanggapin oleh pelaku usaha jasa keuangan 14 atau 21 hari, itu OJK udah ada alertnya, udah tahu. Dia akan langsung reminder pada PUJK-nya kan. Kenapa ini kok belum ditanggapin gitu kan. Oh ya tadi jadi SL-nya berapa kali tuh? Sekitar 14 sampai 21 kan. Ada SL-nya dari yang dibuat oleh OJK. Iya, ada. Itu harus di respon sekian hari lamanya gitu. Ada Pak. Saya lupa persis berapa hari harinya Pak ya. Itu mungkin PUJK 18 atau 2018 kalau nggak salah Pak. Jadi memang ada SLA-nya. Dan setiap waktu konsumen bisa memantau. Dia masuk lagi ke kotak 157, masukin token dia akan tahu. Masih ada di mana nih pengaduan dia Pak. Nah itu memang idealnya Pak. Ketika kita PUJK menerima pengaduan konsumen, idealnya kan memang kita sebaiknya tatap muka ya meresponnya, karena itulah namanya forum musyawarah itu enggak, yuk kita bicara, ada masalah apa kan gitu ya, entah itu klarifikasi, penjelasan segala macam, karena sangat mungkin sengketa itu terjadi karena miskomunikasi atau mungkin mislead gitu ya, yang itu bisa duduk bareng, bisa ada klarifikasi selesai. Walaupun mungkin banyak yang sengketa yang juga mungkin lebih serius daripada itu gitu ya Pak ya. Apalagi kalau udah ngelibatin ini, misalkan penagihan, debt collector gitu ya. Nah itu kan jadi udah ada pidana-pidananya kan, berarti kan ada market conduct-nya kayak orang bilang. Itu juga bisa dilaporkan melalui. Bisa Pak. Bahkan kotak 157 itu kan hanya pelaporan pengaduan konsumen Pak. Tetapi juga konsumen ingin nanya sesuatu pun bisa di situ. Konsumen ingin menyampaikan apa aja bisa di situ Pak. Soalnya di debt collector gitu. Oh iya, kalau dari kolektor itu pengaduan Pak. Pengaduan. Tapi kalau mungkin dia nanya, apakah ini ilegal? Apakah produk ini apa sih? Nah, itu tuh boleh, inquiry itu boleh kan? Inquiry, nah itu juga ada bermacam. Dia menginformasikan sesuatu juga boleh. Misalkan saya dengar ada kasus begini nih, maksudnya. Boleh menyampaikan informasi. Itu teman-teman, ternyata sudah ada itu ada aplikasi yang bisa teman-teman akses. Iya, betul. Ya, jadinya di situ OJK akan memantau perkembangan dari pengaduan tadi. Nah, jadi mungkin masuk ke teknis dan teknis hukum. Kalau saya perhatiin kalau dulu kan kalau di setiap perjanjian pembukaan rekening biasanya ada salah satu klausul kan. Kalau ada dispute akan diselesaikan melalui bakmi dulu pasar modal. Nah, apakah klausul itu harus ada di setiap perjanjian untuk jasa keuangan atau tanpa ada klausul itu pun konsumen bisa melapor ke Pak? Ya, kalau melapor mengadu boleh Pak. Ya boleh Pak. Namanya juga kalau misalkan kita punya perjanjian Pak, kalaupun tidak ada klausula bahwa kalau
timbul sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka Pak Tri dengan Pak Hamdi akan bermusyawarah. Iya. Walaupun gak ada klausul itu, pasti kita akan bermusyawarah, Pak. Pasti. Gitu ya, karena dianggap klausul itu adalah gitu. Tetapi lain soalnya, ketika sudah ke eksternal, Pak, maka si eksternal tadi itu akan minta, apakah Anda punya perjanjian nggak dengan pihak counterparty Anda untuk datang ke kami? Entah jadi mediator atau arbiter. Kalau pengadilan tentu nggak perlu ada perjanjian, Pak. Sepanjang, misalkan katakanlah, saya tahu Pak Habib ini ada di Depok, saya masukin gugatan ke Pn Jakarta Selatan, karena saya kira Anda Jakarta Selatan, gitu kan? Sudah salah, gitu kan. Berarti saya harus ke Depok, gitu. Jadi ada kebagian, tinggal pembagian wewenang kemana nih pengadilan. Tetapi ada gini, selama itu masih internal di antara para pihak itu aja, sebenarnya nggak perlu agreement, Pak. Ya pokoknya Pak Habib setuju nggak Pak kita ke sini gitu kan. Nah, karena berdasarkan peraturan OJK sudah dikatakan semua sengketa PUJK itu diselesaikan di LAPSSK gitu ya, sehingga mau nggak mau sebenarnya nanti kalau di antara prosesnya negosiasi tadi deadlock itu akan ke LAPSSK atau kan nama pengadilan. Jadi makanya OJK masih membuka, Pak. Boleh ke LAPSSK, boleh juga ke pengadilan. Tergantung para pihak mau sepakatnya bagaimana. Gitu. Nah, cuman nih kemarin yang saya sempat singgung juga di acara kita kemarin. Dulu ada kasus yang lu udah sepakat nih lewat Patmi atau Lani. Salah satu dia kalah nih. Tapi dia nggak terima, dia tetap mau ke pengadilan. Itu jadi apa gunanya alternatif tadi Patmi? Ya mungkin gini sekali, Pak ya. Memang undang-undang kita mengatakan putusan arbitrase itu final and binding. Final and binding. Nah, final and binding. Harusnya udah bisa disebut dan mengikat, nggak ada banding, nggak ada kasasi, nggak ada PK sebenarnya begitu. Tetapi itu koma, Pak, sebenarnya. Koma. Mungkin seperti kalau ya jadi misalkan kata gitu, apakah profesi hakim itu imun terhadap gugatan? Oh, imunitas gitu kan. Hakim itu imunitas, nggak boleh digugat, misalkan gitu ya. Misalkan arbiter juga dia punya hak imunitas. Karena itu ada koma juga. Arbiter itu emang nggak bisa digugat, Pak, atas pekerjaan yang dilakukan dan putusan yang dia jatuhkan. Kecuali gitu, tetap kecuali kalau itu ada etikat tidak baik. Nah, itu gimana ngukurnya gitu? Etikat tidak baik. Iya kan, gugat lah gitu kan. Jadi tetap terbuka peluang untuk betul, Pak. Memang tapi terbatas karena secara nature putusan pengadilan itu memang bisa banding, bisa kasasi, bisa PK. Itu nature-nya dia gitu ya. Karena artinya mungkin mereka berpikiran ya namanya juga manusia, bisa aja salah ngambil keputusan, makanya dieskalasi ke atasan kan gitu, Pak. Sampai ke nanti Mahkamah Agung, bahkan di Mahkamah Agung pun bisa dijawab kembali kalau memang ada bukti baru kira-kira gitu ya, Pak ya. Tapi kalau nature-nya dari arbitrase ini memang final and binding, final dan mengikat. Final and binding. Jadi tidak bisa lagi dibanding. Koma gitu. Koma ya tadi itu kita juga tahu. Ini memang Pak Andi agak terminologi hukum, Pak. Karena misalkan di hukum itu ada putusan yang mungkin Pak Andi pernah dengar menolak. Jadi putusan hakim itu menolak gugatan. Ada lagi gugatan tidak dapat diterima. Bedanya kan? Kita suka orang awam bingung ini. Menolak atau tidak dapat diterima. Jadi kalau tidak dapat diterima itu dia bisa mengajukan kembali secara teknis, Pak, karena bisa juga karena kekurangan administrasi. Betul. Ya, jadi dia ketidaklengkapan secara di sisi prosedural, secara formalnya, Pak. Tapi kalau udah ditolak, itu berarti secara substance. Berarti keputusannya ditolak. Secara sanksi, kurang bukti atau tidak terbukti gitu, Pak. Jadi ini perbedaannya, Pak. Jadi ditolak atau tidak dapat diterima, kan gitu ya. Nah, putusan arbitrase begitu juga. Sebenarnya banding itu, Pak, itu memungkinkan pengadilan yang di atasnya itu menganulir, Pak. Menganulir putusan di bawahnya itu. Dia bisa menghapus putusan, bisa menambah berat putusan, bisa juga mengurangi putusannya, Pak. Misalkan putusan pengadilan negeri menghukum saya 100 miliar, nanti di pengadilan banding mungkin saya bisa aja ditambah atau dikurangi, gitu, atau dihapus sama sekali, ya. Dan pengadilan tingkat bandingnya itu dia pasti akan memeriksa lagi penerapan hukumnya sudah benar apa enggak, kira-kira gitu. Bahkan kalau perlu juga mungkin ya akan memeriksa bukti kembali, gitu ya. Jadi emang benar dicek
lagi dah.